Halo Sobat Fuboru, ketemu lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu komponen yang ada pada sepeda motor. Jadi komponen ini yang menjaga supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar ini benar-benar udara yang bersih. Apa itu? Nama komponen itu adalah filter udara. Filter udara ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada sepeda motor, di mana komponen ini dirancang untuk menyaring udara. Nah, udara yang sebelum masuk ke dalam ruang bakar itu harus disaring dulu sama filter udara ini. Jadi, supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar ini benar-benar udara yang bersih, maka udara itu harus disaring dari kotorannya, debunya maupun partikel-partikel kecil yang lainnya. Nah, filter udara ini yang berperan sangat penting untuk menyaring kotoran-kotoran tersebut. Bagi sepeda motor, filter udara ini adalah salah satu kunci untuk menjaga efisiensi mesin dan performa pada kendaraan supaya bisa lebih optimal. Dengan filter udara yang baik, mesin dapat menghasilkan tenaga yang maksimal dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Oleh karena itu, menjaga filter udara tetap bersih dan dalam kondisi baik adalah langkah yang penting dalam perawatan sepeda motor. Fungsi utama filter udara pada sepeda motor yang pertama adalah menyaring udara dan partikel yang ada pada udara tersebut. Apa aja partikelnya itu? Partikelnya itu seperti kayak kotoran maupun debu, bahkan batu-batu yang kecil itu harus bisa disaring oleh filter udara ini. Jadi filter udara ini secara fungsi yang pertama adalah untuk menyaring partikel. Supaya apa? Supaya udara yang masuk ke dalam ruang bakar ini benar-benar udara yang bersih. Karena kalau udaranya itu sudah bersih, maka pembakaran yang dihasilkan dalam ruang bakar ini akan jauh lebih sempurna dan jauh lebih efisien. Fungsi filter udara yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi pembakaran udara. Jadi udara yang masuk itu harus benar-benar udara yang murni. Karena apa? Karena kalau udara itu terkontaminasi dengan partikel lain, baik itu debu maupun kotoran, maka pembakaran yang sempurna ini tidak akan bisa terjadi. Sehingga apa? Sehingga campuran udara dan bahan bakarnya tidak bisa tercampur secara maksimal. Efeknya apa? Efeknya yaitu konsumsi bahan bakarnya akan jauh lebih boros dan tenaga yang dihasilkan itu tidak bisa maksimal. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi komponen yang ada di dalam mesin itu dari kerusakan. Jadi kalau filter udara ini tidak ada di dalam komponen tersebut, maka partikel dari udara ini akan masuk ke dalam ruang bakar. Biasanya seperti kayak debu maupun kotoran, bahkan batu-batu yang kecil ini bisa masuk ke dalam ruang bakar. Sehingga apa? Sehingga pada waktu proses pembakaran ini bisa merusak dari komponen-komponen yang ada di dalam sebuah mesin tersebut. Lalu yang keempat yaitu menjaga konsumsi bahan bakar tetap efisien. Jadi kalau udara yang masuk ini benar-benar bersih, maka pembakaran yang dihasilkan ini akan jauh lebih sempurna. Kesempurnaan dari proses pembakaran ini akan memberikan 3 efek pada kendaraan. Yang pertama, tenaga yang dihasilkan ini akan jauh lebih maksimal. Yang kedua, yaitu konsumsi bahan bakarnya akan jauh lebih irit. Dan yang ketiga, emisi gas buangnya ini akan jauh lebih rendah. Jadi itu tadi sahabat Fuboru, 4 dari fungsi utama pada filter udara di sepeda motor. Oke, sahabat Fuboru, ini sedikit tips dari saya, tanda-tanda pada kendaraan ketika filter udaranya itu sudah mulai aus atau filter udaranya ini harus diganti. Jadi filter udara pada sepeda motor ini tidak bisa bertahan selamanya.
seiring dengan berjalannya waktu, pada waktu digunakan, filter udara ini pasti akan mengalami penurunan pada kinerja, sehingga filter udara ini wajib diganti pada waktu perawatan motor atau pada waktu servis berkala pada kendaraan tersebut. Nah, ini ada 3 tanda-tanda bahwa filter udara kita harus diganti. Yang pertama yaitu tenaga pada mesin mulai menurun. Jadi pada waktu kendaraan itu terasa kurang bertenaga, saat diajak berakselerasi itu juga tidak bisa maksimal. Lalu kendaraan ini pada waktu diakselerasi juga tenaganya itu kempot, maka ini tanda-tanda bahwa filter udaranya ini harus diganti. Kenapa? Karena udara yang masuk ini tidak bisa maksimal. Sehingga apa? Sehingga tenaga pada kendaraan ini tidak bisa maksimal juga. Lalu yang kedua yaitu konsumsi bahan bakarnya ini sudah mulai meningkat. Dalam artian konsumsi bahan bakarnya ini lebih boros. Seperti yang di awal tadi bahwa keborosan dari pencampuran udara dan bahan bakar pada kendaraan ini karena udara yang masuk ini udara yang kotor. Sehingga apa? Sehingga campuran udara dan bahan bakar tidak bisa ideal. Makanya pada waktu bahan bakar pada kendaraan ini lebih boros, maka filter udara ini harus segera diganti. Lalu yang ketiga, suara mesin tidak normal. Jadi indikasi bahwa filter udara harus diganti itu yang ketiga adalah suara mesin sudah mulai tidak normal. Ada indikasinya mungkin stasionernya tidak bisa bekerja maksimal, atau pada waktu kondisi stasioner dia mati dengan sendirinya. Nah, ini membuktikan bahwa udara yang masuk itu tidak bisa maksimal. Sehingga apa? Sehingga filter udara pada kendaraan ini harus dicek. Barangkali filter udaranya sudah waktunya ganti. Jadi itu tadi Sobat Uboru tips dari saya untuk tanda-tanda bahwa filter udara pada kendaraan Sobat Uboru sudah mulai rusak atau sudah mulai mengalami keausan. Nah, ini kita dari PT Uboru Indonesia mengeluarkan salah satu produk filter udara yang ada pada kendaraan atau pada sepeda motor. Nah, mengapa sih harus menggunakan filter udaranya Uboru? Jadi PT Uboru Indonesia mengedepankan untuk kualitas dan performa, sehingga filter udara ini menjadi bagian yang penting dalam memastikan motor Sobat Uboru bisa dalam kondisi yang terbaik. Oke Sobat Uboru, PT Uboru Indonesia mengeluarkan salah satu komponen itu yaitu filter udara. Jadi Sobat Uboru bisa mencoba untuk filter udara dari PT Uboru Indonesia, di mana kita PT Uboru Indonesia selalu mengedepankan untuk kualitas dan performa pada kendaraan, sehingga filter udara Uboru ini bisa menjadi pilihan dalam memastikan motor atau sepeda motor Sobat Uboru bisa dalam kondisi yang terbaik. Jadi karena filter udara yang bersih ini juga berperan untuk menjaga emisi gas buang supaya bisa tetap rendah. Dari PT Uboru Indonesia berkomitmen untuk membuat sebuah filter udara yang benar-benar berkualitas. Kita PT Uboru Indonesia mengeluarkan filter udara untuk semua kendaraan yang ada di Indonesia, mulai dari brand Honda, Yamaha maupun Suzuki. Nah, oke Sobat Uboru, kita buka untuk filter udaranya Uboru. Oke Sobat Uboru, ini adalah filter udara yang dikeluarkan oleh PT Uboru Indonesia. Kelebihan dari filter udara Uboru yang pertama adalah untuk bahan filternya. Jadi bahan filter atau kertas filternya ini menggunakan sebuah bahan yang berkualitas tinggi sehingga bisa menyaring partikel udara ataupun debu sampai yang terkecil. Sehingga apa? Sehingga kalau partikelnya itu bisa disaring keseluruhan, maka udara yang masuk ke dalam ruang bakar ini benar-benar udara yang murni.
sehingga pada waktu proses pembakaran tidak akan menimbulkan sebuah jelaga ataupun bisa menimbulkan sebuah kerak. Lalu yang kedua, ini untuk filter udara Vuboru ini dirancang untuk bisa menyaring secara maksimal baik itu debu maupun partikel yang lainnya seperti batu atau mungkin kerikil yang kecil, sehingga apa? Sehingga udara yang masuk ini benar-benar bisa lebih bersih dan juga bisa menjaga komponen-komponen yang ada di dalam sebuah mesin. Dengan kebersihan pada udara yang masuk, maka kendaraan itu bisa menghasilkan sebuah akselerasi yang halus dan stabil. Lalu yang ketiga, ini filter udaranya Vuboru cocok digunakan untuk harian ataupun motor standar, sehingga membuat mesin atau kendaraan ini jauh lebih awet dan konsumsi bahan bakarnya ini akan jauh lebih irit. Lalu yang keempat, yaitu dengan udara penyaringan yang lebih bagus, maka udara yang masuk ini akan lebih bisa terkontrol oleh ECU. Jadi pada kendaraan yang sudah injeksi, ini udaranya akan bisa lebih terkontrol oleh ECU, sehingga campuran udara dan bahan bakarnya ini bisa lebih ideal. Oke sahabat Vuboru, itu tadi penjelasan singkat tentang filter udara dari Vuboru. Jangan lupa komen untuk produk apa aja nanti yang akan kita review lagi, dan jangan lupa untuk subscribe dari channel YouTube-nya Vuboru. Sampai jumpa lagi, terima kasih.